Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Suci Isri Damayanti. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi tentang populasi dan sampel dalam metode kuantitatif. Langsung saja. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Misalnya, akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah X ini merupakan populasi. Sekolah X mempunyai sejumlah orang atau subjek dan objek yang lain. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah atau kualitas. Tetapi, sekolah X juga mempunyai karakteristik orang-orangnya. Misalnya, motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, kepemimpinannya, iklim organisasinya, dan lain-lain. Dan juga mempunyai karakteristik objek yang lain. Misalnya kebijakan, prosedur kerja, tata ruang kelas, lulusan yang dihasilkan, dan lain-lain. Yang terakhir berarti populasi dalam arti karakteristik. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi, karena satu orang ini mempunyai berbagai karakteristik. Misalnya gaya bicaranya, disiplin, privasi, dan hobi cara bergaul, kepemimpinannya, dan lain-lain. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kepemimpinan Presiden Y. Maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari sebuah karakteristik yang dimiliki Presiden Y. Dalam bidang kedokteran, satu orang sering bertindak sebagai populasi. Darah yang ada pada setiap orang adalah populasi. Kalau akan diperiksa, cukup diambil sebagian darah yang berupa sampel. Data yang diteliti dari sampel tersebut selanjutnya diberlakukan ke seluruh darah yang dimiliki orang tersebut. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Bila sampel tidak representatif, maka ibarat orang buta disuruh menyimpulkan karakteristik gajah. Satu orang memegang telinga, maka ia menyimpulkan gajah itu seperti kipas. Orang kedua memegang badan gajah, maka ia menyimpulkan badan gajah, maka ia menyimpulkan gajah itu kecil, sebagai seutas tali. Begitulah kalau sampel yang dipilih tidak representatif, maka ibarat 3 orang buta itu yang membuat kesimpulan salah tentang gajah. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan, dan teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling meliputi
sampel random, proportionate, stratified, random. Non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purpose sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Bermacam-macam teknik sampel. Yang pertama, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang diberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportion stratified random sampling, disproportion stratified random sampling area atau cluster, atau sampling menurut daerah. Dan yang kedua, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball. Menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi bila jumlah populasi 1.000 dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1.000 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1.000 orang. Makin besar jumlah sampel mendeteksi populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi atau diberlakukan umum. Buku Research Methods for Business 1982 sampai 253 memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut. Yang pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Dan yang kedua, bila sampel dibagi dalam kategori atau misalnya pria, wanita, pegawai negeri, swasta, dan lain-lain, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Dan yang ketiga, bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate, korelasi atau regresi ganda misalnya, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 independen plus ditambah dependen, maka jumlah anggota sampel sama dengan 10 kali 5 sama dengan 50. Dan yang keempat, terakhir, untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20. Cara mengambil sampel. Pengambilan sampel secara random atau acak dapat dilakukan dengan bilangan random, komputer, maupun dengan undian. Bila pengambilan dilakukan dengan undian, maka setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu, sesuai dengan jumlah anggota populasi. Karena teknik pengumpulan sampel adalah random, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sekian dari saya, dan apabila ada yang kata-kata yang
kurang mengenakan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.